Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabatku semuanya yang dirahmati Allah dimanapun berada, pagi ini kita akan berbagi pengalaman perjalanan hidup, kisah nyata yang semoga menjadi pelajaran bagi terutama adik-adik saya, anak-anak saya maupun teman-teman yang ingin mengambil pelajaran dari kisah ini. Selain bercerita kisah ini, kita juga akan berbagi peluang dan kesempatan untuk berbisnis dengan Allah. Pertama dan yang utama tentunya selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat karunia, atas segala kasih sayang dan cintanya Allah sehingga kita lahir ke dunia, dan semoga kasih sayangnya dan cintanya sampai ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurah pada Rasulullah SAW, keluarganya dan para sahabatnya, dan kita semuanya semoga mendapat sahabatnya di hari kemudian. Amin, amin, amin ya Allah. Kalau boleh saya bercerita perjalanan hidup, saya terlahir di keluarga yang tergolong miskin, ya. Alhamdulillah ayah dan ibu saya bagaimana mengajarkan tidak merasa miskin, tapi selalu ditanamkan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Sampai-sampai kalau saya teringat, kita pernah makan itu rebusan pepaya, ya. Jadi tanpa nasi, tanpa lauk, tapi kita makan rebusan pepaya karena kita punya kebun pepaya yang banyak sehingga kita tidak kekurangan kalau buah pepaya gitu ya. Tapi kita tidak merasa miskin, tidak merasa kekurangan, ya. Kita selalu enjoy saja dan bersyukur saya terlahir lewat ayah saya yang bagi saya my father is my hero, ya. Di masa kecil sampai mungkin usia 6 tahun, ya, saya masih teringat, ya. Kalau mungkin sekarang, kenapa saya dulu tidak dimasukkan ke pesantren sejak kecil gitu ya. Karena hingga
saya SMA pun itu masih tidak sebanyak sekarang pesantren yang ada, ya. Dan menurut saya orang yang masuk pesantren itu termasuk orang pilihan dan elit gitu, ya. Karena selain butuh biaya lebih, juga butuh mental yang kuat. Tetapi dalam perjalanan, alhamdulillah, he is my father, is my hero, ya. Mengajarkan ayat demi ayat bagaimana kita memahami, ya, setiap ayat dan kalimat yang kita ucapkan. Ada satu yang selalu teringat, bahwa di dunia ini nanti akan banyak cerita, ya. Cerita kehidupan, cerita sebuah kisah tentang seseorang, tentang daerah, tentang negara. Banyak sekali kisah yang akan ada di dunia ini. Maka yang harus dipegang teguh, bagaimana kita mempelajari kisah-kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dan itu menjadi panduan hidup, menjadi pedoman hidup untuk melangkah ke depan, ya. Nah, kalau kita renungkan, katakanlah kita akil balik sejak usia 10 tahun. Kalau setiap tahun itu kurang lebih ada 52 minggu, di mana dalam setiap pekan itu, ya, kita diwajibkan namanya sholat Jumat. Yang menurut saya dalam sholat Jumat itulah Allah memberikan keadilan bagi siapa saja yang tidak sempat belajar ke pesantren. Kalau kita mendalami setiap nasihat yang disampaikan para khotib dalam sholat Jumat, itu akan mendapatkan sebuah pencerahan, sebuah tambahan ilmu, sebuah semangat yang akan memberikan energi dari Jumat ke Jumat berikutnya. Maka kalau kita kumpulkan, jika sepekan sekali, kemudian 1 tahun 52 kali melaksanakan sholat Jumat, belum ditambah lagi khutbah Idul Fitri, Idul Adha, maka jika usia kita saat ini misalnya 40 tahun, berarti dikurangi 10 tahun masa akil balik, ada 30 tahun. 30 tahun, kalau setahun 52 kali, berarti kalau 10 tahun 520 kali kita sholat Jumat. Nah, kalau 10 tahun, kalau 30 tahun dikali 3, ya, berarti 520 dikali 3, berarti 1560 kali, ya. Dan dalam setiap sholat Jumat itu disampaikan ayat-ayat Quran, ya, di mana yang jelas lebih dari
3 ayat dalam setiap khutbah Jumat, ya. Maka ada sebuah khutbah yang terkesan ketika saya masih kecil, bahwa khotib menyampaikan Al-Quran ini akan bernilai pahala ketika dibaca, dipahami, kemudian diamalkan. Ya. Ini yang selalu teringat, bahwa Al-Quran itu dibaca, dimengerti atau dipahami maknanya, kemudian diamalkan. Seiring perjalanan waktu, ini saya singkat saja bagaimana saya hijrah, bagaimana saya ditarbiyah Allah, kemudian sampai dengan hari ini alhamdulillah masih istiqomah berusaha menetapi, berjuang di jalan Allah, menjaga iman, menjaga ruh perjuangan dalam diri, ya. Nah, ketika saya diperjalankan, Allah harus bekerja di pedalaman Kalimantan Tengah. Ada yang mengganjal atau ada sesuatu yang aneh yang saya temukan. Bagaimana Al-Quran ini, ya, bisa dibaca siapa saja, tetapi dengan keyakinan yang berbeda. Ya. Jadi kalau dalam surat Al-Anbiya 107, ya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Tidak aku utus kecuali untuk rahmat bagi semesta alam. Ya. Salah satunya adalah selain Rasulullah ada Al-Qur'annya yang dibawa oleh Rasulullah menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka ketika saya mencoba mendalami Al-Quran ini, ada ayat yang mengundang atau memanggil dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ada yang ya ayyuhalladzina amanu, lebih khusus lagi kepada orang-orang yang beriman. Maka ketika itu saya mencoba merenung, apa yang membedakan antara yang beriman dengan yang tadi dipanggil dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia yang belum beriman, ya. Dari situ saya terus berpikir, ada amanah apa ya Allah sehingga saya dipertemukan dengan keadaan seperti itu. Jadi orang dengan keyakinan agama lain bisa mengucap assalamualaikum, bisa mengucap bismillah, bisa mengucap al-fatihah, bisa mengucap astaghfirullahalazim. Itu dengan yang sudah secara identitas di KTP-nya, di lisannya diakui beragama Islam, ya. Nah, maka di tahun 2010, ya, saya mencoba melakukan survei kecil-kecilan, ya. Bagaimana, apakah setiap muslim memahami kitabnya dengan Al-Qur'annya,
kemudian paham dengan makna atau terjemahannya, kemudian juga seberapa besar semangat untuk mengamalkannya. Nah, jadi saya memberanikan untuk menyebarkan Al-Quran terjemah perkata ya di pedalaman Kalimantan Tengah itu dengan mendakwahkan surat Al-Fatihah gitu ya. Karena ternyata saudara-saudara kita masih banyak yang belum paham dengan surat Al-Fatihah dan maknanya. Dan ini dijawab ya, saya dipertemukan dengan seorang penulis yang mengirimkan buku, yang saya beli bukunya, judulnya Mengislamkan Orang Islam. Jadi mengislamkan orang Islam. Jadi semakin jelas. Jadi orang Islam belum tentu muslimin ternyata gitu. Jadi kalau kenapa tadi saya sampaikan khutbah sholat Jumat ya, di mana dalam setiap khutbah itu khatib pasti berwasiat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar bertakwa, dan janganlah kamu mati sebelum menjadi orang-orang yang benar-benar muslimin, ya, berserah diri kepada Allah. Sahabat-sahabatku semuanya, ya, dalam perjalanan hidup ini, terutama perjalanan hidup saya terus berusaha bagaimana menemukan kebenaran-kebenaran hakiki yang ternyata di dunia ini bermacam-macam arti kebenaran. Ya. Ada yang benar menurut diri sendiri, ya. Ada yang benar menurut rame-rame, ya. Dan yang perlu kita temukan adalah kebenaran hakiki, kebenaran mutlak yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam buku ini bagaimana kita kembali, ya, kembali untuk menjadi muslim yang benar-benar beriman, ya. Dimana ya, kalau kita lihat banyak orang yang misalnya dengan membaca surat Al-Ikhlas bisa menemukan hidayahnya. Itu seperti Ibu Ustazah Iren Handono, ya, beliau dengan membaca surat Al-Ikhlas saja mendapatkan hidayah. Ada lagi Mr. Samuel, ya, yang seorang pastor berusia 71 tahun, beliau menjadi editor Al-Quran, ya, memastikan terjemahan dalam bahasa Inggris supaya tidak salah. Nah, karena beliau membaca terjemahan Al-Quran saja, beliau mendapatkan hidayah dan menjadi muslim di usia tuanya. Nah, ini nikmat yang luar biasa. Maka sahabat-sahabat semuanya, pagi ini kita akan sedikit berbagi bagaimana sahabat-sahabat saya atau rekan-rekan saya dulu yang di Kalimantan Tengah yang kita sebarkan
Al-Quran terjemah perkata ini tidak berhenti belajar, ya. Tidak berhenti di kita berikan Al-Qurannya saja, maka kita akan akan dirikan pesantren Utsman bin Affan ini, ya. Bagaimana kita memberikan sumbangsih untuk kemaslahatan umat ini. Selain menyebarkan Al-Quran, kita juga menyiapkan SDM-SDM yang komitmen untuk berjuang di ekosistem pangan halalan thayyiban, ya. Nah, ini kita memberanikan diri mendirikan pesantren Utsman bin Affan, ya. Maka sahabat-sahabat semuanya, bagi yang ingin berpartisipasi hari ini atau tadi malam, ya, gedung yang kita tempati sebagai pesantren ini, ya, karena dayanya masih kecil 1.300, maka listriknya terbatas tokennya, ya. Dibatasi belanja kita atau menggunakan listrik hanya sampai kurang lebih 750.000 kalau saya hitung. Itu tidak bisa ngisi lagi. Solusinya hanya dengan menaikkan daya listrik. Maka kami berusaha mengumpulkan dana untuk menaikkan daya ke 5.500 watt, ya. Ini informasi dari petugas PLN harus membutuhkan biaya kurang lebih sekitar 8,3 juta, ya. Nanti kita update lagi. Maka pagi ini kita coba mengadakan lelang buku atau lelang kitab-kitab yang ada di pesantren ini yang akan digunakan hasil penjualan atau dananya untuk kebutuhan menaikkan daya ini. Nah, silahkan, ya, nanti bisa komen di Facebook atau di inbox saya yang ingin berpartisipasi, ya. Nanti saya lelang beberapa buku atau kitab ini. Yang pertama mungkin karena kita punya program tadi menyebarkan Al-Quran terjemah buat siapa saja yang membutuhkan, umat Islam yang belum memiliki Al-Quran terjemah, maka kita sampaikan. Maka kalau jauh biasanya kita membutuhkan biaya transportnya atau biaya ekspedisinya. Kalau Al-Qurannya alhamdulillah saat ini stoknya cukup banyak yang sudah memberikan wakaf Qurannya, tinggal bagaimana kita penyebarannya ke yang membutuhkan. Nah, tentu itu membutuhkan biaya operasional, dan biaya operasional itu termasuk bagaimana kita bisa mendirikan pesantren online ini, bisa memberikan pelayanan sampai ke pelosok-pelosok yang kita bina. Jadi sahabat-sahabat semuanya, silahkan memberi penghargaan berapa, ya, untuk Al-Quran ini. Jadi apakah bentuknya mau wakaf tunai untuk pembelian Al-Qurannya, untuk biaya transportnya atau biaya ekspedisinya atau biaya operasional pesantren, atau untuk tadi menaikkan daya itu, ini keterangannya boleh ya diniatkan atau ditulis apapun. Intinya bagaimana kita bisa menyebarkan Al-Quran sebanyak mungkin dan memberikan pelajaran tindak lanjutnya, gitu. Ya. Jadi sahabat-sahabat semuanya, selain Al-Quran nanti buku-buku ini, misalnya buku mengislamkan orang Islam, bagi yang ingin memiliki bisa dibeli. Harganya
Ya, kami serahkan kepada Anda semuanya untuk memberi penghargaan ini. Tentunya di dalam buku ini banyak ayat-ayat Quran. Ya. Jadi berikan infak terbaik, sedekah terbaik, wakaf terbaik untuk program kebaikan ini, gitu ya. Dan boleh juga buku itu disalurkan untuk perpustakaan pesantren Utsman bin Affan. Ya, itu juga boleh, ya. Mau hanya dilelang menjadi wakaf abadi atas nama Bapak Ibu atau sahabat sekalian, kemudian bukunya diabadikan di pesantren, perpustakaan pesantren, maka nanti akan kita beri stiker atau stempel ini wakaf atas nama Bapak Ibu, gitu ya. Ini dalam rangka kami melakukan penggalangan dana, ya. Jadi itu untuk saluran infak, sedekah atau wakaf bisa disalurkan ke rekening BNI Syariah, nomor rekening 0716375671 atas nama Masyarakat Peduli Pangan Hal Thoib. Konfirmasinya bisa ke WhatsApp saya di telepon atau WhatsApp 081289692599. Ya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan untuk program detail. Selain buku-buku ini nanti akan kita lakukan siaran langsung ke depannya, ya. Buku-buku apa saja yang ingin dilelang, apa yang akan kita lelang, nanti satu persatu kita akan sampaikan di siaran langsung berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.